Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tampak masih belum mantap untuk ikut dalam hak angket. Selain masih berfokus pada perhitungan suara KPU yang sempat membuat petinggi partai berlambang Ka'bah ini ketar-ketir karena perolehan suara masih naik turun di angka ambang batas parlemen, yakni 4%. Hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan P3 tidak lolos ke parlemen. Namun hasil dari perhitungan di real count KPU, partai ini dapat kursi di DPR. Selain itu, P3 secara politik juga bukan partai yang mengambil sikap oposisi dengan pemerintah. Dengan kombinasi kondisi semacam itu, tidak heran jika pernyataan beberapa petinggi partai lebih mengindikasikan P3 tidak akan ikut hak angket. Ketua DPP P3 Saifullah Tamliha menegaskan sikap P3 untuk tidak ikut dalam narasi hak angket. Nah, oleh karena itu, saya juga berpendapat secara pribadi, ngapain pula kita menggunakan hak angket, sementara jabatan yang tersisa tinggal kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang kedua, apa sih alasannya kita mau melakukan hak angket? Hasil pemilu saja kita belum tahu. Yang ada kan cuma kuekon segala macam yang beredar di media. Tapi kan kita belum melihat yang dilakukan secara berjenjang dari TPS ke PPK, dari PPK ke KPUD kabupaten kota, kemudian dari KPU kabupaten kota ke KPUD provinsi, dan nanti finalnya di pusat. Nah, kita menunggu tentunya tanggal 20 Maret yang akan datang, siapa sih pemenang presiden yang sesungguhnya menurut hasil yang betul-betul dari hasil perhitungan berjenjang. Baik Pak Tamliha, tapi apakah memang bisa kita baca sikap dari P3 saat ini mengenai hak angket ini merupakan salah satu sikap yang mungkin menjadi sinyal, menjadi kisi-kisi kalau memang nanti sesuai dengan hasil quick count, hasil pemilihan capresnya ini, P3 ini kemudian merapat kepada kubu pemerintah. Apakah kemudian bisa diterjemahkan seperti itu sikap sejauh ini dari P3? Ya, kalau dilihat jejak rekam P3 kan pernah mempelopori mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014 dan 2019 kemudian cenderung ke Pak Jokowi. Tapi kan sampai saat ini dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dari konstituen P3 itu tinggi. Di basis-basis P3 yang di dapil saya ya di Kalimantan Selatan itu justru Prabowo yang menang. Jadi nuansanya tidak linear. Palingnya di TPS yang saya amati perhitungannya itu calon presiden dan wakil presiden P3 memperoleh hanya beberapa suara saja. Dan oleh karena itu terlalu berlebihan. Kalau belum ada hasilnya, kita sudah seuzan, nggak sangka dengan penyelenggara pemilu. Itu yang apalagi misalnya kita menghina-hina Presiden Jokowi. Bukankah saat ini masih ada 2 menteri yang berasal dari P3 dan 1 orang menteri wakil menteri agama? Pernyataan Saifullah Tamliha semakin memperpanjang pernyataan petinggi P3 yang menolak ikut narasi hak angket. Sebelumnya, Majelis Kehormatan P3 juga telah mengeluarkan pernyataan agar kecurangan pemilu dibahas melalui jalur yang ada, bukan melalui hak angket. Dalam rapat paripurna perdana DPR RI, P3 bersama Nasdem adalah 2 partai koalisi dari 01 dan 03 yang sama sekali tidak menyuarakan hak angket. Jadi sangat kuat sinyalemen bahwa P3 akan menolak hak angket. Sementara bagaimana relasi ke depan dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu P3, mengatakan P3 tidak ingin berandai-andai. Isu Bapak merapat ke Pak Prabowo, sebenarnya Bapak berminat tidak mungkin merapat ke Pak Prabowo? Tentang isu bergabung dengan pemerintah dan lain sebagainya, tentunya itu prerogatif pemerintahan terpilih nantinya. Mengenai bagaimana ke depannya, kita jangan berandai-andai dulu.
kita tahu diri lah, kita melipir, kita pastikan dulu. Pertama-tama sebagai yang kalah, kita jangan berandai-andai. Kebetulan paslon yang kami usung belum berhasil, tapi saya sangat berterima kasih bahwa diberi kesempatan berjuang dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pertama harus memberikan klarifikasi kalau P3 ini per hari ini adalah partai yang ada di pemerintahan Pak Jokowi. Untuk keputusan ke depan tentunya pimpinan partai yang berwenang nanti menentukan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.